Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia menjadi orang neraka, dan yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Moderator ini. Iya, gimana saudariku yang baik? Suaranya kecil dia, suaranya kecil. Sudah? Iya. Mau tanya yang tadi ada perdebatan soal nabi palsu. Siap. Itu seperti pernah, ya saya pernah dengar tapi belum paham begitu. Pernah dengar kalau kan kita kan kebanyakan orang kan ikut Rasul Paulus setelah Yesus ini kan. Jadi saya tuh kadang bingung Rasul Paulus ini kenapa dia bawa ajaran Kristen gitu, maksudnya masih belum ngerti saya punya ini. Tadi Bang Sumo jelaskan tuh kayak ya kayaknya benar juga. Bisa ulang kan maksudnya bagaimana gitu, nabi palsu. Baik. Kristen kan mereka suka bilang tuh ini jujur ya, itu Muhammad gitu maksudnya. Saya tuh kayak tidak tega gitu. Aku kenapa harus bilang agama lain punya nabi kah? Maksudnya dalam hati kayak tidak tega, tidak boleh kayak begitu. Tapi ya itu nabi palsu gitu. Tapi menurut kalau dari saya masih kurang enggak. Iya, boleh saya jelaskan, saudari saya? Iya, boleh. Oke, baik. Jadi ketika Yesus mengajar kepada orang Yahudi kan? Benar nggak? Iya. Ya, itu dulu harus diakui. Sorry. Boleh. Iya. Jadi Yesus mengajar kepada orang Yahudi. Iya. Kita Islam tak ada di situ. Iya. Paulus juga pengikutnya orang Kristen juga tak ada di situ kan gitu ya. Jadi di situ hanya ada Yesus dan orang Yahudi. Lalu Yesus berpesan kepada orang Yahudi. Apa kata pesan Yesus? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Nah, nabi palsunya datang kepada siapa? Menurut dalil itu, Matius 7 nomor 15. Menurut saudari saya, ketika Yesus berpesan kepada Bani Israel muridnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Pertanyaan saya dulu nih, supaya membuka tabir rahasia nabi palsu itu pelan-pelan. Kamu di situ siapa? Saya manusia. Maksud saya gini, Yesus berpesan kepada Bani Israel, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Nabi palsunya datang kepada siapa? Pada Bani Israel. Murid Yesus kan? Murid-muridnya iya kan? Ya, murid-muridnya. Nangkap. Sekarang pertanyaannya, yang datang di murid Yesus abad pertama, apa mungkin Nabi Muhammad? Tidak mungkin. Tidak mungkin. 600 tahun lebih baru datang Nabi Muhammad. Nah sekarang pertanyaannya, yang datang kepada murid Yesus, menganiaya murid Yesus, ngaku-ngaku juga utusan Yesus, ngaku-ngaku Rasul Yesus kepada dia, murid-murid Yesus yang tidak dipilih, 12 orang ini, itu siapa? Paulus. Itu sudah. Itu sudah. Waspadalah kepada nabi-nabi. Nabi itu, nabi atau nevi. Nevi itu artinya pengajar, pemimpi. Paulus pengajar kan? Iya. Nah, di dalam KPR 13 nomor 1 dan di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Di antaranya adalah Saulus.
Jadi nabi itu Saulus. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Nah, kamu di sini Bani Israel murid Yesus, dua oknum yang mendirikan Islam Nabi Muhammad, yang mendirikan Kristen adalah Paulus. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Paulus. Paulus. Berarti syarat pertama, kandidat pertama yang nabi palsunya, kandidat pertama adalah Paulus. Yang kedua, menyamar domba. Domba itu adalah murid Yesus. Yesus adalah gembala, muridnya adalah domba. Betul? Iya. Ketika Yesus penginjilan, ketika Yesus mengajar, adakah Paulus hadir sebagai dombanya? Tidak pernah. Tidak ada. Dua kategori terpenuhi oleh Paulus. Yang pertama, datang kepada murid Yesus. Yang kedua, nyamar domba, nyamar murid Yesus. Padahal dia adalah serigala yang buas. Apakah Nabi Muhammad serigala? Bukan. Apakah Paulus serigala? Tunggu dulu, saya terangkan dulu. Saya buktikan secara data kalau Paulus itu adalah serigala. Pelan-pelan. Ya. Kita lihat di dalam Kejadian 49 nomor 27. Di data 1:49, Kejadian 49 nomor satunya, Yakub mengumpulkan seluruh anak-anaknya untuk menceritakan kepada mereka bagaimana laku mereka kelak ke depan. Jadi Yakub memanggil ke-12 anaknya untuk Yakub ramalkan satu-satu. Di data nomor 27, Yakub diramalkan begini. Yakub, engkau lakumu kelak, keturunanmu berlaku seperti serigala, pada pagi hari merampok, merampas, mencuri, pada sore hari membagi-bagikan hasil rampasannya. Jadi kata Yakub, anak Benyamin, keturunan Benyamin, lakunya seperti serigala, merampok dan membagi-bagikan hasil rampokannya. Mari kita lihat, apakah Paulus ini adalah keturunan Benyamin? Ternyata di dalam Filipi 3 nomor 5, Paulus sendiri mengatakan, aku adalah orang Yahudi dari keturunan Benyamin. Jedar. 3 pasal terpenuhi. 3 pasal terpenuhi. Yang pertama tadi adalah nabi, pengajar. Yang kedua datang kepada murid Yesus. Yang ketiga kemudian mengaku domba murid Yesus. Yang ketiga adalah serigala keturunan Benyamin. Terpenuhi. Yang keempat. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jangan kau percaya. Nomor 12-nya dari Lukas 21 nomor 8 ini adalah, sebelum penyesatan itu terjadi, terlebih dahulu engkau dianiaya, ditangkap, disesat, dipenjara-penjara, dihadapkan kepada imam-imam, lalu kemudian dipenjarakan. Pelakunya siapa? Nabi Muhammad atau Paulus yang melakukan penganiayaan kepada murid Yesus? Ini tanda-tanda penyesat. Paulus. Terpenuhi 4. Terpenuhi 4. Yang kelima. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ahli kitab, ahli Taurat. Siapa ahli Taurat? Nabi Muhammad atau Paulus ahli Taurat? Paulus terpenuhi. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Siapa orang Farisi? Nabi Muhammad atau Paulus? Paulus. Filipi 3 nomor 5, aku adalah orang Farisi. Paulus. Sudah terpenuhi lagi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Mari kita buktikan siapa yang munafik, Nabi Muhammad atau Paulus. Di dalam surat Paulus,
1 Korintus 9 nomor 20, 21, 22 dia mengatakan begini. Kepada orang Yahudi aku mengaku sebagai orang Yahudi, supaya aku bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada non-Yahudi aku mengaku sebagai non-Yahudi, supaya aku memenangkan non-Yahudi. Kepada penganut Taurat aku mengaku aku ini adalah penganut Taurat, meskipun aku tidak taat kepada Taurat, supaya aku bisa memenangkan banyak penganut Taurat. Kepada orang yang tidak taat kepada Taurat aku mengaku juga tidak taat kepada Taurat, supaya aku bisa memenangkan mereka yang tidak menganut hukum Taurat. Lalu aku menjadi segala dari segala. Kepada orang lemah aku mengaku lemah, kepada orang kuat aku mengaku kuat, kepada orang tinggi aku mengaku tinggi, kepada orang rendah kemanapun aku pergi aku mewarnai diriku di mana itu aku pergi, supaya aku bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa. Sekarang pertanyaannya, ketika ada orang Bugis mengaku Bugis, kepada orang Jawa dia mengaku orang Jawa, kepada orang Makassar dia mengaku orang Makassar, ketemu orang Papua, kamu orang apa? Aku orang Papua. Ketemu orang Batak, kamu orang apa? Aku orang Batak. Ketemu orang Manado, kamu orang apa? Aku orang Manado. Menurut saudari saya, itu orang munafik atau bukan? Munafik atau bukan? Munafik, bulan. Munafik terpenuhi oleh Paulus. Engkau menjelajahi daratan. Pertanyaan saya, siapa yang menjelajahi daratan? Saudariku, siapa yang menjelajahi daratan meninggalkan Yerusalem sampai ke Antioquia? Siapa itu? Paulus. Terpenuhi lagi. Engkau menyeberangi lautan. Siapa yang menyeberangi lautan sampai ke Roma? Dari Yerusalem. Paulus juga. Dengarkan dalilnya. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia menjadi orang neraka, dan yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya kepada saudari saya, siapa pengikut orang Farisi hari ini? Islam atau Kristen? Kristen. Allahu Akbar. Apa kata Yesus? Kau jadikan dia pengikutmu menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sekarang mari kita masuk ke dalam pengajaran nabi palsu tadi di Matius 7. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya engkau akan melihat dia. Dari ajarannya, maksudnya dari pengikutnya. Dapatkah buah yang baik dipetik dari pohon yang tidak baik? Atau sebaliknya, dapatkah buah yang tidak baik dipetik dari pohon yang baik? Pohon yang baik akan membuahkan buah yang baik. Pohon yang jahat akan membuahkan buah yang jahat. Pohon yang menghasilkan buah yang jahat akan ditebang dan dilemparkan ke dalam neraka, akan dibakar dalam api neraka. Tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Elohim. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Kurios, akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Elohim. Pada hari terakhir nanti, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami bermujizat pakai namamu? Bukankah kami bernubuat mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaannya muncul, pengikut siapa yang memanggil Yesus Tuhan
Pengikut siapa bermujizat pakai nama Yesus? Pengikut siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apakah pengikut Nabi Muhammad atau pengikut Paulus? Kristen. La haula wala quwata illa billah. Jadi yang akan diusir oleh Yesus nanti pada saat kita bertemu dengan Yesus, pada saat Yesus datang sebagai hakim, bukan Islam, tetapi Kristen yang akan diusir. Makanya Islam datang untuk menyelaraskan ajaran Yesusnya agar mereka meninggalkan ajaran penyembahan terhadap Yesus. Karena Yesus akan mengusir pengikut Farisi yang adalah orang neraka. Beruntunglah saudara-saudara saya Kristen yang bertemu dengan para apologet Islam. Sekarang bagaimana kita bisa mendudukkan diri kita ketika dikatakan Yesus, tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Lembaga Bible menggantinya menjadi Tuhan, Tuhan, biar lebih keren. Akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pertanyaan saya kepada saudara saya, atas kehendak siapa orang Kristen menyembah Yesus? Jawabannya? Elohim tidak, Yesus juga tidak. Atas kehendak siapa orang Kristen menyembah Yesus? Atas kehendak siapa? Paulus. Atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa orang-orang Kristen membatalkan perjanjian kekal sunat kulub? Atas kehendak siapa Kristen tidak bersunat? Di Alkitab itu ada bersunat deh. Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan kulubnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Paulus. Atas kehendak siapa saudara kami Kristen makan babi? Paulus, Kolose 2 nomor 16. Atas kehendak siapa orang Kristen merubah kekudusan Sabat? Atas kehendak siapa orang-orang Kristen merubah kekudusan Sabaton, hari Sabat menjadi hari Kiriaki, hari Minggu? Kolose 2 nomor 16, Paulus. Nah, kata Yesus, tidak akan masuk surga orang yang memanggil aku Tuhan selain mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Bapakku berkehendak agar Bapak jangan menyembah Yesus. Menyembah hanya ada kepada Bapa saja. Bapakku berkehendak agar engkau bersunat. Bapakku berkehendak agar jangan kau makan babi. Bapakku berkehendak agar kau kuduskan hari Sabat. Tapi Kristen pengikut Paulus merubah itu semua. Maka Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi nabi palsu, pengajar palsu, rasul palsu itu sudah dapat kita ketahui dari detik ini. Kalau kita menggunakan akal sehat. Itu udah pasti itu. Kenapa Yesus datang menjadi hakim? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Kenapa bukan Nabi Musa? Kenapa Yesus yang turun ke bumi yang kembali untuk yang kedua kalinya? Karena Yesus diminta oleh Allah mempertanggungjawabkan kemudian keadaan itu. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116 ayat 117. Wa iskalallah ya Isa a'anta qulta linnas tahizuni. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang Kristen ini menyembah dirimu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan orang Kristen untuk menyembah diriku. Aku hanya mengajarkan kepada kaumku, sembahlah Allah. Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya Yesus turun untuk yang kedua kalinya. Berdasarkan Yohanes 12:44-50,
Yesus akan datang kedua kalinya untuk menghakimi manusia berdasarkan atas firman Tuhan yang pernah ia ajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Yesus turun menjadi hakim karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Kristen. Kenapa Kristen terdakwa? Karena Kristen melantik Yesus menjadi Tuhan di hadapan Tuhannya Yesus. Padahal Yesus mengatakan apa? Di dalam Yohanes 12, barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Dan firman yang aku sampaikan kepadamu adalah firman dari Bapakku yang ada di surga. Dan perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi dia akan turun menjadi hakim, menghakimi manusia. Padahal Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ada yang melantiknya menjadi Tuhan. Inilah yang akan dihakimi oleh Yesus. Akan diminta kepada pendeta dan kepada pastor. Wahai pendeta, wahai pastor, sejak kapan aku mengajarkan engkau kekristenan? Sejak kapan aku mengajarkan engkau untuk berpidato di depan orang agar aku ini dituhankan, disembah? Kapan aku ajarkan itu? Kapan aku ajarkan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes? Kapan aku ajarkan itu? Kapan aku ajarkan kerasulan Paulus? Kapan aku ajarkan tentang gereja? Kapan aku ajarkan tentang Natalan? Kapan aku ajarkan kemudian makan babi, tidak bersunat dan seterusnya? Kapan? Jangan kau permalukan aku di hadapan Tuhanku. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa Elohim, sebab aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepada aku. Yesus seorang Muslim yang taat. Yesus adalah juru Islam, dia bukan juru Kristen. Subhanallah. Makanya kami cinta kepada Yesus. Umat Islam itu cinta Yesus, sayang kepada Yesus, hormat kepada Yesus. Makanya umat Islam itu melawan keras terhadap konsep dari Barat yang mengatakan Yesus mati di salib, yang mengatakan Yesus ditampar, diludahin, ditonjok, apalagi ditombak, digantung, diseret, dibunuh. Umat Islam tidak suka tuduhan-tuduhan seperti itu. Sebab Yesus itu manusia mulia. Yesus itu manusia suci yang dijaga oleh Tuhan. Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan, tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi kalau kesimpulannya begini, siapa yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Iblis. Iblis mau Yesus mati. Berapa kali iblis melakukan pencobaan membunuh Yesus? Betul? Yesus seringkali ingin dibunuh oleh iblis, dibawa ke bumbungan bait suci, dibawa ke bukit tertinggi, dibawa ke tepi jurang, dibawa ke padang gurun untuk dibunuh. Hanya iblislah yang ingin Yesus itu mati. Supaya apa? Supaya tidak ada juru selamat dibunuh. Supaya dia bisa menyesatkan manusia, iblis ini. Nah, umat Islam tidak mau Yesus itu dibunuh. Tapi orang Kristen mau Yesus dibunuh. Karena kalau Yesus tidak dibunuh, orang Kristen dosanya tidak ada yang tebus. Jadi iblis dan Kristen maaf, misinya sama. Sama-sama ingin Yesus dibunuh. Makanya di Kristen itu rumah ibadahnya ada salib. Di rumahnya ada salib. Di lehernya ada salib. Kenapa? Mereka bangga Yesus dibunuh. Padahal ketika Yesus berhasil dibunuh, yang tepuk tangan itu adalah iblis. Berhasil membunuh Yesus sama dengan berhasil membinasakan juru selamat dunia. Nah, siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Ada dua kekuatan. Kekuatan setan dan kekuatan gereja. Sedangkan umat Islam berdiri di kubu mana? Umat Islam berdiri di kubu Tuhan. Tuhan tidak mau Yesus dibunuh. Di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau bunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Yesus orang benar, Yesus orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh.
Islam pun datang. Jangan kau bunuh Yesus kami. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah Yesus adalah kekejian dan hal yang dibenci oleh Tuhan. Tapi orang Kristen menumpahkan darah Yesus adalah kemenangan bagi Kristen. Pertanyaannya, kenapa Kristen ini satu kubu dengan iblis? Kenapa? Habis itu mereka mengatakan, kami ini anak-anak Tuhan. Kami ini adalah bukan hamba Tuhan lagi. Kami adalah anak Tuhan, pewaris surga. Pewaris surga, mimpi masuk surga, masuk akal aja kagak, apalagi masuk surga. Nah ini dia. Jadi sekali lagi, menurut Ulangan 21, 22, 23, salib itu adalah simbol kutuk. Tetapi di Kristen dirubah, salib itu adalah simbol keselamatan. Halilintar. Ini adalah dua hal yang berbeda. Al-Quran mengatakan yang disalib, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 adalah yang disalib adalah orang yang durhaka kepada Tuhan. Ulangan 21, 22, 23 yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Di Kristen yang disalib adalah Tuhan. Saya ulang, di kitabnya Yahudi yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Di Islam yang disalib itu Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 ada orang yang dikutuk oleh Tuhan. Kitabnya Yahudi dan kitabnya umat Islam yang disalib adalah orang yang dikutuk Tuhan. Di Kristen yang disalib adalah Tuhan yang dikutuk. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi yang dikutuk itu adalah iblis. Kejadian 3 nomor 15 dan seterusnya. Kejadian 13, kejadian 3 nomor 15 yang dikutuk adalah iblis. Di Al-Quran yang dikutuk juga adalah iblis. Surah Al-Baqarah. Di kitabnya Yahudi yang dikutuk adalah iblis, di kitabnya Islam yang dikutuk adalah iblis, di kitabnya Kristen yang dikutuk adalah Tuhannya. Di kitabnya Yahudi iblis yang terkutuk, di kitabnya Islam iblis yang terkutuk, di Kristen Tuhannya yang terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Orang yang digantung di atas tiang salib adalah Yesus. Yesus adalah Tuhannya orang Kristen. Berarti di dalam Kristen yang terkutuk itu adalah Tuhannya Kristen. Di Yahudi yang terkutuk iblis, di Islam yang terkutuk iblis, di Kristen yang terkutuk Tuhannya. La haula wala quwata illa billah. Sekira begitu, saudariku, silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan. Ya. Ya baik, terima kasih. Hari ini baru saya dengar penjelasan yang ada ayatnya. Alhamdulillah. Karena ada ayatnya. Saya pernah dengar, tapi karena tidak ada ayatnya, saya kadang tidak percaya gitu. Tapi tadi Bang Suma menjelaskan tentang nabi palsu. Saya memang selama ini itu berpikirnya, kenapa di perjanjian lama dan perjanjian baru itu beda? Kenapa harus ada penumpahan darah? Terus kok tidak nyambungnya ke Yesus? Yesusnya harus menumpahkan darah. Yang di perjanjian lama nih itu Tuhan. Tuhan siapa begitu? Terus kenapa harus disambungkan ke perjanjian baru? Yesus ada tumpahan darah lagi. Itu kita ini selamat. Bukan gereja setan juga kayak gitu. Korban minum darah. Tidak, itu saya punya pikiran, minta maaf. Iya. Pikirannya saya yang saya berpikir, kan sama saja mereka juga minum darah. Terus kita juga minum darah. Jadi saya jadi kayak berpikir sendiri begitu. Kenapa harus darah begitu? Maksudnya maksudnya ini konsepnya bagaimana begitu? Yesus mati terus darahnya
Bukannya terus iblis yang di perjanjian lama tuh kayaknya kayak rasa-rasa kalau baca di perjanjian lama tuh kayak saya ketakutan baca kitab perjanjian lama. Hmm, Ketakutannya itu betul. terlalu banyak pengorbanan darah begitu. Apa-apa sedikit darah, Iya, iya, apa-apa sedikit darah. Ini Tuhannya haus darah betul. atau bagaimana? Atau ini Tuhan ini sampai mintanya tuh darah begitu. Sampai-sampai di Yesus juga harus darah lagi begitu. Iya, Saya iya, iya, ngeri betul. jadinya saya ngeri ngeri sendiri begitu. Tapi terima kasih tadi sudah jelas tentang saya jadi ngeri sebenarnya sampai kepanasan, pusing kayak aduh ini sampai sudah ada ayatnya berarti sudah maksudnya sudah ya oke Iya, 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 iya. itu jadi saya sempat berpikir tuh kayak ini Tuhan haus darah kah harus ada Ah, darah lagi di perjanjian lama terus sampai di perjanjian baru terus ada darah lagi ini Tuhan atau setan yang minta darah. Ini iya, saya iya, punya pikiran iya. punya pikiran Masya. sendiri yang saya lah cuman kalau di ayat-ayat ini saya tidak terlalu hafal ayat Alkitab karena saya kadang tidak terlalu baca tidak terlalu ke gereja juga karena saya puyeng sudah umur segini masih puyeng gitu ini mana yang benar saya kebingungan sendiri dan saya punya pikiran macam ada yang tidak masuk akal gitu tidak masuk Masya akalnya itu Allah. semua harus pakai darah begitu terus kita hari Minggu itu harus ada perjamuan minum darah itu saya kadang-kadang seperti tidak mau ambil begitu kayak aduh kayak saya punya hati nuraninya tuh kayak saya harus minum darah begitu maksudnya saya tidak tahu ya saya logika jalan atau logika bagaimana ya. Begitu kadang saya tidak mau terima saya tidak terima tubuh dan darah Yesus tidak kadang saya tolak tidak mau Hmm. terima kan biasanya ada perjamuan kan di gereja minum anggur itu sebagai darah dan ini cuman saya kayak aduh kenapa harus kayak darah kayak macam ada roh lain atau selain Tuhan yang minta-minta darah begitu itu kan Iya, 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 iya. iya saya kayak minta aduh tidak saya tidak saya biar berdiri berdasarkan saya punya hati nurani saja kalau saya rasa saya belum dapat jawaban ya sudah karena saya belum dapat jawaban yang tentang Bang Zuma tadi jelaskan saya pernah dengar juga kalau Rasul Paulus ini dia ini yang menyesatkan begitu tapi karena cuma ngomongnya kayak gitu tidak ada dasarnya jadi saya kayak tidak tanggapi kayak dasarnya apa gitu kadang kan saya punya otak ini kayak harus ada dasarnya dulu kalau tidak ada saya tidak bisa Iya, tidak betul. bisa jadi kadang mereka suka biasa keras kepala apa bukan keras kepala dasarnya apa gitu dibilang begini dasarnya apa kalau dasarnya baru bisa dicerna di otak di pikiran logika oh masuk akal itu baru bisa diterima tapi terima Oke. kasih tadi Bang sudah jelaskan Iya. saya ngeri sebenarnya ya saya mau keluar dari Kristen ini saya ya yang lain kalau mau jadi Kristen tidak apa-apa jangan ada Allahu Akbar. sudah dan sedang di sini berarti eksekusi aja sudah yang lain Ya. cari jalan gitu masing-masing cari keselamatan Iya, 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 terima iya, kasih iya, iya. Iya, subhanallah. kenapa ada pengorbanan darah di perjanjian lama itu selalu Iya. dari kejadian ini saya kadang baca kitab saya bingung terus bingung sama ngeri merinding sendiri suka lempar kitab aduh kok ada pengorban-korban begini sampai anaknya Abraham juga harus itu siapa yang suruh Tuhan atau siapa begitu suruh korbankan Iya. Ishak atau itu yang saya kadang tidak masuk di terus akhirnya Yesus dibawa-bawa lagi darah lagi tuh kenapa kita semua harus minum darah buat selamat kah Hah, sebenarnya ini bagaimana ini ada apa dengan dunia ini ada apa begitu iya. bingungin Iya, iya, iya. gitu bang ya Iya, baik. tapi saya jujur Sebenarnya, sudah iya. di hari Minggu ini hari ini kita di Kristen itu mereka bilang hari apa Roh Kudus saya tidak tahu apa turunnya Roh Kudus apa
di hari ini oh, aduh, saya ngeri tadi jelaskan tuh saya kayak di sayat, ya ampun, saya masuk neraka, saya juga nabi palsu. Ya secara tidak langsung kan, Iya, secara betul. tidak langsung kan saya juga nabi palsu. Iya, Secara tidak langsung. iya. Berarti saya hidup di dunia ini untuk menjadi nabi palsu, untuk dihukum, untuk terus apa? Hidup di dunia ini untuk apa? Kalau cuma dengan kan memati logika, terus logikanya sudah mati, berdebat kan, berdebat kan karena logikanya tidak jalan. Berdebat, pingin menang, pingin berduh, supaya logikanya tuh jalan. Kalau tidak dengar ya bagaimana mau masuk di situ. Jadi logikanya bisa mati, itu kan karena itu saya sih. Mendengar tidak mau untuk pikir. Jadi terima kasih saya selama beberapa tahun ini memang saya ikuti Bang Suma. Kalau pas muncul di TikTok tuh bisa nonton. Akhirnya saya muncul Bang Suma kan sesuai algoritma muncul. Jadi lama-lama kayak logika kayak tumbuh lagi. Logika yang dulu mati kayak sudah pokoknya kita sudah diselamatkan ini ikut-ikut yang penting saya ikut ini bicara ikut lama kenapa saya ikut orang kan coba saya berpikir sendiri dulu sampai kadang tuh saya suka berdebat dengan teman-teman gereja atau kita satu komunitas tuh suka debat gitu terus kayak aduh saya gila atau gimana ya bisa ngomong. Iya. Jadi saya itu kenapa harus ada pengorbanan darah ini itu kan ngeri sebenarnya kan kita itu orang saya sudah ngeri lagi ini bunuh gitu. Iya. Itu yang tanya tadi katanya itu sebenarnya tapi yang masalah Paulus ini sudah saya tidak mau jadi itu lebih palsu. Iya. Nggak mau jadi pengikut dia. Betul. Palsu. Terus nanti masuk neraka, terus nanti bagaimana? Nah, ini sia-sia saya ibadah. Sia-sia kan ibadah. Iya, ditolak. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Itu kata Yesus. Iya. Ada itu tulisannya di Alkitab. Ada. Jadi yang pengorbanan darah ini kenapa bisa terjadi sampai di Yesus itu karena apa? Iya, sebenarnya begini. Sebenarnya hal ini, mohon maaf nih, kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, maka Al-Quran sudah lebih dulu menetapkan fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Jadi sebagian manusia itu sudah pantas mendapatkan petunjuk karena mereka menggunakan akal sehat, dan sebagian lagi dari mereka itu sepantasnya kemudian untuk sesat karena mereka tidak menggunakan akal sehat. Kenapa ada pengajaran seperti itu? Karena mereka mendapatkan kutuk, baik menurut Al-Quran maupun menurut Yesus. Menurut Yesus, kenapa ada orang yang menjadikan salib itu sebagai simbol keselamatan? Yesus menerangkan itu. Mereka harus menggenapi, mereka harus memenuhi takaran nenek moyang mereka. Di mana tertulis? Di Matius 23 nomor 32 sampai 36. Bagaimana mungkin engkau akan meloloskan dirimu dari api neraka? Wahai engkau ular-ular, wahai engkau keturunan ular beludak. Sebab kamu harus memenuhi takaran nenek moyangmu yang telah menumpahkan darah orang benar, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria anak bereknya. Aku berkata kepadamu bahwa semua ini akan dipenuhi, akan digenapi oleh angkatan ini. Al-Quran menarasikan ketika mereka orang-orang yang menolak Nabi Isa,
Nabi Isa kemudian bertanya kepada murid-muridnya, "Man ansari ilallah?" Siapakah di antara kalian wahai murid-muridku yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah? Apa agama Allah itu? La ilaha illallah Isa Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu jelas itu. Yohanes 17 nomor 3. Tetapi di antara mereka ada yang ingin berupaya membunuh Nabi Isa, membunuh Yesus. Maka Allah mengatakan apa? Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar. Markus 14 nomor 1, Matius 26 nomor 4, nomor 59. Mereka membuat tipu muslihat, mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu, mereka dengki, mereka kerasukan setan untuk menyusun siasat agar bisa membunuh Yesus. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, maka Allah membalas makar mereka. Sebab sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Di mana itu tertulis? Matius 16 nomor 23. Enyalah iblis, sebab engkau adalah satu batu sandungan daripadaku. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah sudah menetapkan pembalasan terhadap mereka yang membuat makar untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Apa yang terjadi makar itu? Baca di KPR 2 nomor 36. Israel seluruhnya harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang telah kau salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa Yesus itu dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhan? Untuk angkatan jahat. Jadi Yesus itu Tuhan yang dibuat. Untuk siapa Yesus ini dibuat menjadi Tuhan? Untuk orang jahat agar mereka masuk ke neraka. Sebab menyembah Yesus meninggalkan penyembahan terhadap Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Ishak. Itu udah pasti tuh. Karena Tuhan cuma satu. Siapa Tuhan yang satu itu? Tuhan yang Yesus sembah juga. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah Tuhan yang aku kenal, yang kami kenal. Kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Yesus sudah menyembah Tuhan. Sebelum Yesus lahir sudah ada Tuhan. Tetapi ada yang benci kepada Yesus. Maka Tuhan mengutuk mereka dengan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan mereka. KPR, Kisah Para Pewarta 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang telah kau salibkan itu oleh Tuhan Elohim dibuatnya menjadi Tuhan bagi kalian. Apa kata orang-orang yang menyalib oknum yang disebut Yesus ini? Apa yang harus kami lakukan kalau begitu? Apa kata Petrus? Berilah dirimu bertobat dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Artinya apa? Tinggalkan penyembahan kepada Yesus lantikan, Tuhan lantikan. Karena Yesus itu cuma dilantik menjadi Tuhan bagi orang jahat. Dalilnya jelas. KPR 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu Allah telah membuatnya menjadi Tuhan. Tidak mungkin ada Tuhan yang dibuat. Sekarang begini saudariku. Sekarang begini. Tuhan marah sama kita. Lalu Tuhan melantik Pak Bom sebagai Tuhan kita. Itu keselamatan untuk kita atau kebinasaan untuk kita ketika Tuhan membuat bom manusia sebagai Tuhan kita? Itu kutukan Tuhan ke kita atau itu adalah berkat Tuhan ke kita? Tuhan menyuruh kita menyembah kepada manusia, itu kutukan atau itu keselamatan? Kutukan. Kutukan. Saudara saya pintar. Saudara saya pintar, cerdas. Subhanallah. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Sementara Tuhan sudah ada. Tuhan kita sudah ada. Tuhan pencipta langit dan bumi sudah ada. Sebelum Maria hamil Tuhan itu sudah ada. Sebelum alam semesta dicipta Tuhan itu sudah ada. Lalu kenapa Tuhan lagi membuat Yesus menjadi Tuhan? Rupa-rupanya Tuhan Yesus atau Yesus Tuhan itu hanya untuk orang-orang jahat. Apa buktinya? Mari kita lihat.
Dengarkan pelan-pelan. Dengarkan Matius 12 nomor 40, nomor 38, nomor 40. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada orang-orang jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut bumi, perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa, kata Yesus? Itu tanda Untuk orang-orang jahat. Pertanyaannya sekarang, siapa yang menyembah anak manusia yang keluar dari bumi pada hari ketiga? Islam atau Kristen? ketiga. Islam atau Kristen. Itu tanda untuk siapa? Itu tanda untuk siapa keluar dari kubur hari ketiga? Menurut Yesus, tanda untuk orang jahat atau tanda untuk orang benar? tanda untuk Tanda untuk orang subhanallah. Jahat. Saudariku, mau masuk dalam kelompok orang jahat? Tidak. Tidak mau. Tidak. Al-Quran saya mengatakan di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa Allah menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi orang-orang kafir, sebagai orang-orang yang tidak beriman. Wa iyyaduuna illa syaitanan marida, kata Allah di ayat yang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Bani Adam, wahai keturunan Adam, janganlah engkau mau disesatkan oleh iblis. Jangan sekali-kali kamu disesatkan oleh iblis yang telah menyesatkan ayah ibumu dari surga jannah, oleh iblis. dari Eden. Ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai keturunan Adam, jangan sampai kau disesatkan oleh iblis sebagaimana iblis telah menyesatkan kedua orang tuamu dari Gan Eden. Jangan. Karena sesungguhnya Allah mengatakan, inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Aku menjadikan iblis itu sebagai Tuhan sembahan-sembahan orang-orang kafir disebabkan mereka tidak beriman. Disebabkan mereka tidak beriman. Apa buktinya mereka tidak beriman? Mereka menolak Yesus. Karena mereka tidak beriman kepada Yesus, mereka menolaknya, mereka berupaya membunuhnya. Maka aku Tuhan menjadikan Yesus menjadi Tuhan bagi mereka. Tuhan bagi mereka. Siapa suruh tidak beriman kepada utusanku? Siapa suruh lu menolak utusanku? Siapa suruh kau ingkar kepada utusanku? Siapa suruh kau berkongkok-kongkok ingin membunuh utusanku? Maka aku Tuhan menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu. Apa kata Allah dikatakan dengan jelas? Mereka mengira bahwa mereka sudah mendapatkan petunjuk. Mereka menganggap bahwa dengan menyembah Yesus itu adalah petunjuk. Mereka mengira bahwa dengan menyembah Yesus itu adalah jalan kebenaran. Padahal dengan menyembah Yesus berarti dia tidak lagi menyembah penciptanya, Yesus. Dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan mereka di gereja, itu sama halnya mereka berhasil dipalingkan oleh Tuhan untuk menyembah kepada selain daripada dirinya. Siapapun yang menyembah selain daripada dirinya yang adalah Tuhan, maka dia adalah penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Allah mengutuk mereka sehingga Yesus dijadikan, oke. Kau menolak dia kan? Yes, aku akan menyusun engkau menjadi tumpukan-tumpukan dudukan Yesus. Engkau akan menjadi pijakan Yesus. Musuh-musuh Yesus akan tunduk kepadanya. Aku buat kalian musuh-musuh Yesus menuhankan hambaku ini. Duduklah di samping kananku. Aku akan perlihatkan musuh-musuhmu akan tunduk kepadamu. Musuh-musuh Yesus semuanya tunduk menyembah kepada Yesus. Artinya apa? Pembenci-pembenci Yesus akan digiring kepada neraka karena mereka adalah penyembah Yesus, di mana Yesus sendiri adalah penyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan cuma satu. Bukan Yesus Tuhan itu. Tuhan yang satu itulah dia yang subhanahu wa ta'ala, yang maha suci maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Tuhan yang maha besar itu sesungguhnya adalah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala. Sementara mereka orang-orang yang dikutuk Tuhan dijadikan kemudian Yesusnya sebagaimana yang ada dalam Matius 12 dan juga Matius 23. Angkatan jahat diberikan tanda, yaitu anak manusia keluar dari kubur. Lalu apa tanda angkatan benar? Angkatan benar diberikan tanda anak manusia keluar di tengah langit.
Jadi antara angkatan jahat dengan angkatan benar tandanya beda. Angkatan jahat diberikan tanda anak manusia akan keluar dari tengah kubur. Angkatan benar akan diberikan tanda anak manusia akan keluar di tengah langit. Di mana Yesus mengatakan bahwa tandanya dia keluar di tengah langit? Baca Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30. Tanda untuk angkatan benar adalah Yesus akan nampak di tengah langit bagi orang benar. Tanda untuk angkatan jahat adalah Yesus akan berada keluar di tengah kubur pada hari ketiga. Jelas. Sekarang siapa yang memiliki tanda bahwa Yesus akan datang kedua kalinya berada di tengah langit? Umat Islam. Di mana dalilnya? Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Di mana dalilnya murid-murid Yesus yang benar diberi tanda Yesus akan muncul di tengah langit? Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30. Di mana dalilnya angkatan jahat akan diberikan tanda anak manusia keluar dari kubur? Matius 12 nomor 38 sampai 40. Di mana posisi Kristen? Posisi Kristen berada di Matius 12 nomor 38 40. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya orang-orang cendekiawan, orang-orang barat yang pintar, yang cerdas, yang kritis menelaah Bible, mereka meninggalkan gereja. Gereja di barat sekarang kosong. Gereja barat sekarang sekarat. Anak-anak muda para pemikir meninggalkan gereja menuju kepada kebenaran yang hakiki dinul Islam. Saya kira begitu, saudariku. Iya. Iya. Syukran sahabat. Ada yang ingin disampaikan sebelum saya izin untuk pamit ibadah? Iya benar, saya punya teman yang kuliah di luar negeri. Dia Suaranya kecil, saudari. Saya punya teman yang kuliah di luar negeri. Iya, apa katanya? Di sini gereja itu tidak ada orang yang menjadi, tapi mereka tuh tertib. Suaranya jauh, kecil. Saya punya teman yang kuliah di luar negeri. Dia bilang di sini tuh tidak ada gereja. Ada, tapi tidak ada orang yang pergi. Oh. Tapi mereka hidupnya tertib, moralnya bagus. Oh. Tidak ada sampah dikelilingi. Mereka punya moral. Iya, Ini iya, mereka iya. sudah bergeser. Iya. Kalau Iya, ikut Masya Allah. Tuhan kan harus moralnya juga kan? Iya, betul. Moralnya Benar. juga harus. Iya Benar. Oke. Itu aja. Oke, saudariku, besok hari ketika masih ada lagi yang ingin disampaikan, silakan datang sini. Jika nanti sudah bulat mau menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya, ikutlah kami. Kami pengikut Yesus. Yesus menyembah pencipta langit bumi. Yesus sujud dalam menyembahnya. Yesus bersunat. Yesus puasa. Yesus kemudian mentauhidkan Tuhan, tidak merubahnya sedikit pun. Itulah kami. Buah dari kerajaan Elohim yang datang kepada Bani Israel itu dilanjutkan oleh kami umat Islam. Sujudnya anak Yakub, sujudnya dalam beribadah keturunan Bani Israel itu dilanjutkan oleh umat Islam sedunia. Kebenaran itu memang berat, tetapi kalau kebenaran sudah meliputi kita, hidayah itu datang, maka semuanya akan ringan. Tidak ada yang berat. Banyak teman saya orang Papua yang tadinya taat ibadah di gereja, alhamdulillah sekarang menjadi tokoh besar. Seperti Ustadz Fadlan, Masya Allah, semoga beliau panjang umur dan sehat selalu. Beliau adalah orang Papua asli, sekarang menjadi pemimpin di pesantren dan memimpin ribuan mu'alaf yang ada dari tanah Papua. Allahu Akbar. Karena orang Papua itu cerdas-cerdas, orang Papua itu kritis. Orang Papua itu memang secara natural bawaannya, Papua itu adalah orang-orang yang punya ilmu logika sehat. Mereka orang pandai, mereka orang cerdas. Itulah Papua. Masya Allah. Makanya baru-baru Kapolda kita mualaf juga kan. Subhanallah. Iya. Iya. Saya kira begitu, saudariku. Besok hari kalau misalnya, Bang Suma, saya sudah mau bersyahadat, saya sudah mau sholat, nah, silakan datang ke sini, kita bersyahadat bersama-sama. Sekarang aja. Ah,
Serius ini? Sekarang serius. Allahu Akbar. Maksudnya kalau besok nanti beneran. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Maksudnya begini. Udah capek jadi orang yang Allahu Akbar. palsu. Ini. Allahu Kan palsu juga Akbar. selama ini. Terus sekarang harus jujur, lebih baik jujur kan. Ya udah terlalu satu Indonesia nonton. Aman. Alhamdulillah. Tapi saudari saya ini saya perkenalkan sedikit. Saya adalah pembina mualaf apologet Islam Indonesia. Sudikah kiranya saudari saya ngirim KTP ke saya sebelum kita syahadat biar saya buatkan sertifikat mualaf? Oh, subhanallah. Oke. Saya naikkan teman-teman kita yang akan membimbing saudari saya ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan api pusat naik. Bang Handi dan semua kru bimbing saudari kita ini untuk memeluk Islam menjadi seorang muslimah. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Dinda Dio monitor. Ustaz Tahta. Bang Handi semuanya silakan boleh ajukan permintaan. Kita sambut saudara kita ini. Silakan. Allahu Akbar. Kalau di KTP Kristen apa? Kristen saja. Mana kakeknya? Ya. KTP-nya Kristen. Di KTP Kristen. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Balik wabarakatuh. lagi. Masya Allah ya, Kak Lizzie akhirnya ya. Astagfirullah. Iya. Lebih waras. Aduh. Ya, makanya saya bilang Islam itu untuk manusia yang berakal saja. Allahu Akbar. Ustadz kita mana?